Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami Timber Channel, marilah kita ikuti liputan ini tentang bagaimana para pensiunan yang mengharapkan pesangon 1 miliar untuk membiayai hidup ini, karena para pensiunan sudah terhimpit oleh keadaannya, di mana angsuran jangka panjang yang melilitnya, juga masih biaya hidup untuk keluarga yang masih sekolah, juga untuk biaya-biaya operasional harian untuk tiap hari untuk para pemirsa ya. Untuk biaya hidup, belanja tiap hari, ternyata keadaan perekonomian para pensiunan ini mengalami darurat keuangan. Oke, para pemirsa, bagaimana yang diharapkan para pensiunannya? Andai kata diberi modal pun, apakah para pensiunan bisa mengelola? Sedangkan semasa hidupnya hampir 2/3 usianya itu dihabiskan untuk mengabdi kepada negara. Belum pernah belajar berwirausaha. Andai kata diberikan modal dan untuk berwirausaha, ya belum tentu bisa juga mengelolanya, karena akan kalah dengan para pelaku-pelaku wirausaha yang lebih berpengalaman, yang lebih muda, lebih energik ya. Dan kalau para pensiunan itu dia akan memulai usaha ya, usia di atas 58, 60 tahun baru mulai usaha, dan belum banyak berpengalaman tentang peluang-peluang usaha. Apakah akan membuka usaha apa, dan itu sangat riskan kalau para pensiunan itu diberi modal dan untuk memulai usaha ya. Oke, para pemirsa, kita ikuti terus ya jurnal ini sampai selesai nanti. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami Timber Channel. Malah kita menyimak jurnal kami tentang pesangon 1 miliar yang sangat diharapkan pensiunan PNS dalam darurat keuangan. Apa penyebab pensiunan dalam darurat keuangan? Karena rata-rata pensiunan PNS terlilit angsuran pinjaman jangka panjang oleh bank swasta mitra PT Taspen, pembayar gaji pensiunan. Bahkan pinjaman itu diawali sejak masih aktif PNS. Ketika barang kebutuhan sehari-hari naik, harga baru terasa, nilai uang belanja menurun, sehingga gaji pensiunan PNS tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Juga masih ada pensiunan yang belum memiliki rumah, sehingga kebutuhan biaya mengontrak rumah menjadi kebutuhan vital. Dan masih ada pensiunan yang masih membiayai anak sekolah, hingga beban pengeluaran semakin tinggi
sedangkan gaji yang diterimanya tidak mencukupi. Pada umumnya, pensiunan PNS 2/3 umurnya dihabiskan untuk mengabdi kepada negara, tidak memiliki skill atau pengalaman berwirausaha. Andai kata dipaksa mengadu nasib berwirausaha, akan mengalami kesulitan dalam persaingan dengan pelaku wirausaha yang sudah berpengalaman dan berusia lebih muda. Karena pensiunan PNS, batas usia pensiunan untuk eselon 3 ke bawah adalah 58, sedangkan eselon 2 ke atas usia pensiun mencapai 60 tahun. Kalau memulai usaha pada usia pasca pensiun membutuhkan waktu untuk mengasah skill dan menimba pengalaman, sementara pelaku usaha yang terampil dan energik melesat mendahuluinya. Maka yang bisa dilakukan pensiun PNS mengambil gaji bulanan untuk biaya hidup, sepertinya tidak ada jalan lain. Oke, marilah kita menyimak beberapa komentar dari para pemirsa dalam unggahan sebelumnya yang terdapat 400 komentar. Coba kita simak satu demi satu. Jikalau pensiunan lama tidak bisa terima 1M, berarti pemerintah tidak adil yang baru 5 tahun saja terima 1M. Berarti pensiunan lama bukan pahlawan, tapi jadi korban bagaikan mayat berbau busuk. Ya, itu komentarnya. Ada lagi komentar berikutnya. Tidak terima 1 miliar tidak masalah. Yang penting tiap tahunnya naik. Harapan kami untuk pemerintah Pak Prabowo, para pensiunan dapat kenaikan tambahan minimal 20% agar dapat meningkatkan daya beli. Ya. Ada lagi komentar berikutnya. Tidak dapat pesangon 1 miliar, gak apa-apa. Ya. Yang penting gaji per bulan minimal 10 juta supaya pensiunan sejahtera. Ya, ini pensiunan komentar berikutnya. Justru pensiunan lama yang perlu dibantu karena sisa hidupnya agak lama lagi, kasih kenyamanan hidup sebentar saja sebelum mati. Ya. Ada lagi yang komentar, ya, saya ikut aturan yang berlaku sekarang. Yang penting aman, nyaman, dan jangan ada kata-kata pensiunan itu sangat merepotkan negara. Stop kata-kata yang menyakitkan. Ya. Jika sistem iuran pasti tidak diberlakukan pada PNS, maka sistem fully funded baru berjalan nanti 35 tahun yang akan datang. Karena PNS baru pensiun kira-kira lebih kurang 35 tahun yang akan datang. Jadi coba bayangkan saja, 35 tahun ke depan bukan waktu yang singkat. Bagaimana APBN-nya nanti tidak bermasalah? Jadi skema value fully funded itu sebaiknya diberlakukan untuk semua pensiunan PNS yang pensiun sudah lama. Dihitung saja berapa gaji bulanan yang sudah diambil, kurangkan saja berapa yang tersisa. Itulah yang dibayarkan. Menurut saya, batasi saja umurnya sesudah pensiun, kira-kira berapa umurnya yang tersisa. Dari situlah dihitung jumlah uang pesangon
yang diterima, sesudah dikurangi beberapa yang sudah diambil bulanannya. Sebenarnya bagi para ahli pembuat suatu formula khusus untuk itu supaya tidak ada yang dirugikan untuk itu. Ya, ini ada komentar berikutnya. Saya terima uang pensiun tak cukup untuk biaya kuliah anak dan mahar nikah anak. Sudah kredit lagi, gaji sisa gak cukup biaya hidup. Ya. Saya setuju kalau dikasih pesangon saja, mumpung masih sehat. Dan juga buat bangun rumah yang layak untuk anakku yang disabilitas. Amin ya robbal alamin. Oke, berikutnya komentarnya. Saya setuju 100% kalau Presiden Prabowo Subianto memberi pesangon kepada pensiunan mengingat krisis ekonomi dan finansial. Pensiunan sangat mengkhawatirkan. Hutang di bank sampai anak cucu tidak terbayar sampai kapanpun. Karena sejak menjadi pensiunan PNS, gaji sudah digadai di bank yang diterima sisa 30% gaji setiap bulannya. Jadi mohon Pak Prabowo agar pensiunan ASN TNI Polri segera diberikan pesangon kepada pensiunan itu lebih bijak. Jangan seperti rezim sebelumnya, lebih sejahtera para koruptor daripada pensiunan yang sudah berjasa kepada negara. Ya. Ini ada juga komentar. Kami pensiunan lama sangat berharap pemerintah memberikan pesangon setelah kenaikan gaji oleh presiden terpilih, karena kami pensiunan lama bisa melunasi utang di bank, sisanya bisa modal hidup. Ya, oke, itulah sebagian ya komentar-komentar dari para pemirsa. Ya. Pensiunan rata-rata menginginkan uang pesangon meskipun tidak mencapai 1 miliar. Para pensiunan PNS sangat terhimpit kebutuhan sehari-hari yang semakin naik. Tuntutan biaya hidup sangat tinggi. Sesungguhnya apabila pensiunan diberi modal untuk memulai usaha, belum tentu juga bisa bertahan. Sedangkan yang sudah berpengalaman di wirausaha saja mengalami goncangan karena situasi ekonomi yang sulit, apalagi yang baru memulai usaha. Apabila pemerintah menaikkan gaji pensiunan 15 hingga 20%, akan meringankan tekanan yang semakin menghimpit. Memang sebaiknya seberapapun gaji yang diterimanya dikelola dengan sebaik mungkin. Syukur-syukur ada kenaikan gaji di tahun depan. Lebih diharapkan lagi diberi pesangon, walaupun tidak 1 miliar, walaupun solusi ini hanyalah pertolongan sesaat. Selanjutnya akan mengalami kesulitan lanjutan ketika uang pesangon mulai menipis, bahkan terkuras habis. Masalah ini lebih buruk lagi karena sudah tidak ada yang diharapkan lagi dan para pensiunan akan berpikir lagi bahwa terima pensiunan per bulan lebih baik, walaupun sedikit masih ada yang diharapkan setiap bulan. Sebagai contoh, karyawan swasta atau perusahaan milik negara, ketika menerima uang pesangon, lebih banyak yang diinvestasikan ke lembaga keuangan pembayar pensiunan atau yayasan pengelola pensiunan. Karena memulai usaha juga tidak mudah. Untuk itu, apapun kebijakan pemerintah perlu disikapi dengan bijak. Andai kata setiap pensiunan yang
diharapkan adalah kenaikan gaji pensiunan, andai kata diberikan pesangon lebih aman, diinvestasikan ke yayasan pengelola pensiunan atau ke lembaga keuangan pengelola jaminan hari tua. Ya, memang pensiunan bukan pelaku usaha yang bisa mengelola modal, maka sangat riskan. Pensiunan mengelola modal usaha lebih aman, tetap terima gaji pensiunan per bulan. Demikian para pemirsa jurnal kami di Merchannel. Saya ingatkan lagi, tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberikan komentar. Selamat beraktivitas.